Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Hai gengs, setelah kemarin ini 2 video teman cerita berturut-turut ya. Sekarang kita balik ke Mr. Sting bentar. Karena di sini ada kasus yang ngingetin gua sama lagunya Teh Iis Dahlia tuh. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Nah ini pas banget nih sama kisah yang dialami oleh gadis bernama Zahra Becker yang terzolimi akibat ibu tiri. Mana ini ceritanya juga udah kayak cerita sinetron, gengs. Yang kayaknya tuh penderitanya nggak habis-habis banget. Ngenes, gengs. Ini salah satu kasus yang paling ngenes lah. Jadi Zahra Claire Becker itu tuh lahir di Wagga Wagga di negara Australia pada tahun 16 November 1999. Dia lahir tuh dari pasangan Adam Becker dan Emily Dietrich. Yang mana mereka ini adalah pasangan muda ya, pada saat itu statusnya udah tunangan menuju menikah. Alias berarti Zahra ini anak di luar nikah cenah. Ya maklum mungkin waktu itu pasangan ibu bapaknya kan masih muda. Belum bisa nih menahan gairah remaja. Jadinya tekdung syalala. Yang mana waktu Zahra lahir aja tuh ibunya Emily baru berusia 19 tahun. Tapi dia ini mengalami yang namanya postpartum depression yang berat banget, gengs. Yaitu semacam gangguan mental ya yang memang rentan dialami oleh wanita pasca melahirkan. Apalagi ingat usianya masih muda. Dimana hal itu membuat kondisi dari ayah dan ibu nih alias pasangan tadi tuh Emily sama Adam jadi merenggang dan memutuskan ya udah deh kagak usah jadi kawin aja kita. Gagal kawin, gengs. Bisa begitu ya kalau di sana ya? Lah kalau di sini mah yang penting kan nikah dulu. Mau habis itu seminggu diceraiin yang penting nikah dulu lah. Yang penting tuh anak punya status bapaknya siapa. Kayak rame-rame kemarin kan begitu kasusnya yang Mas Satwa sama Mbak penyanyi itu. Ya Allah, mau lebaran kita masih gosip aja. Nah, berhubung kondisi mentalnya Emily ini tidak stabil, hak asuh atas dasar si anaknya tadi Zahra jatuhnya diserahkan kepada sang nggak jadi suami ya, laki-laki berarti si Mas Adam. Yang mana berarti Mas Adam ini mempunyai status baru menjadi papa muda. Dia membawa bayi Zahra nih untuk pindah tinggal bersama orang tuanya dia di Queensland. Ya soalnya kan namanya katanya life hack mengasuh anak yang paling tepat dan efisien. Itu ya titipin aja ke kakek neneknya. Pada setuju nggak begitu? Nah tapi selain itu memang si Adam itu dapat pekerjaan. Bekerja di sebuah pabrik gula lah di kota itu. Jadi sekalian di awal-awal nih masa kecilnya Zahra sebenarnya tumbuh menjadi anak yang normal dan sehat juga. Seperti layaknya anak-anak lain lah. Kan tadi soalnya dititipin sama kakek neneknya terus tuh yang ngasuh. Ya bener cakep tumbuhnya. Cuma ya gengs ya, ini sih bisa dibilang di luar kendali manusia. Soalnya tiba-tiba di tahun 2005 waktu usianya Zahra nih mengunjak 6 tahun, dia itu divonis mengalami kanker tulang dan paru-paru. Bayangin aja ya, anak sekecil itu yang tadinya merupakan anak ceria dan energik dalam beberapa minggu ini langsung berubah 180 derajat menjadi sakit-sakitan dan ya moodnya sedih terus. Gimana nggak begitu, gengs? Makanya dari tadi di awal gue bilang nih ceritanya miris nih, ngenes. Buat menyelamatkan nyawanya ya, dokter sampai harus mengamputasi sebagian kakinya, gengs. Dan berarti dia harus memakai kaki prostetik atau kaki palsu. Seumur hidupnya orang udah diamputasi, udah diambil. Nah belum sampai di situ tapi ini penderitanya Zahra, gengs. Makanya cerita ini harus kalian denger ya sampai kelar ya, biar rasa syukur lo tuh bisa bertambah gitu. Jangan ngeluh terus. Nah penyakitnya tadi tuh ternyata juga berpengaruh ke pendengarannya si Zahra, sehingga dia juga harus memakai alat bantu dengar. Setelah dia menjalani pengobatan kurang lebih 18 bulan di keadaan yang suram itu, ada keajaiban yang terjadi, yaitu kanker di tubuh Zahra mengalami remisi. Yaitu tuh suatu kondisi di mana tanda dan gejala sudah mulai berkurang atau bahkan hilang, sehingga dia nggak perlu nih minum obat lagi terus-menerus. Ya berarti mukjizat itu nyata ya, gengs ya. Makanya keluarga Zahra bahagia banget, karena jadinya mereka mempunyai harapan baru nih untuk melihat Zahra bisa tumbuh lagi dengan sehat gitu sampai remaja. Tapi lagi-lagi sayang nasib baik sepertinya belum berpihak kepada dia. Ibaratnya sinetron ya, ini tuh kayak tokoh utama yang dapat cobaan terus nggak berhenti-berhenti gitu. Ih, Masya Allah ya. Kasian ya, dunia yang indah dan terang ini tentu jadi gelap baginya. Selama Zahra masih menjalani terapi kankernya itu, si Adam nih bapake itu nggak begitu berperan baik menjadi ayah mendampingi anaknya. Ya dari awal yang ngerawat Zahra aja kakek nenek ya dititipin ya. Boro-boro nampingin anak itu buat terapi. Si bapaknya tuh malah lebih sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer buat ngobrol di chat online. Ada namanya IMVU. Nah di situ tuh dia kenalan sama seorang wanita, akun username-nya tuh namanya Gothic Fairy yang tinggalnya di belahan dunia lain lagi tuh di Amerika. Kan tadi posisinya si Adam di Australia ya, jauh. Dimana identitas asli dari si Gothic Fairy ini tuh sebenarnya namanya adalah Elisa Fairchild yang berusia 40 tahun, gengs. Dia tuh seorang janda kawin cerai udah 6 kali dan punya 3 orang anak. Lu bayangin deh tuh 6 kali cerai. Ini janda pastilah bukan sembarang janda.
Dimana waktu Adam dan Elisa ini PDKT secara online, kayaknya si Elisa ini juga kepincut banget tuh sama si Adam tuh. Jadi bucin dia. Soalnya dia sampai-sampai terbang dari Amerika ke Australia buat nyamperin si Adam. Jadi ceweknya nyamperin cowok, gengs. Sampai akhirnya di tahun 2008, pasangan tersebut menikah nih. Dan memutuskan untuk pindah ke Amerika dengan membawa Zahra, yang mana mereka ini tinggalnya di sana di rumah ayahnya si Elisa. Jadi buat si Adam nih jatuhnya tinggal di rumah mertua ya. Sebenarnya tapi dari awal keluarga dan teman-temannya Adam itu nggak srek nih sama si Elisa nih. Karena tadi selain statusnya udah kawin cerai 6 kali ya, teman-teman Adam juga nganggapnya si Elisa itu kok kayak agak aneh ya. Dia suka cerita ngomong hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya nih ya, si Elisa pernah bilang katanya dia pernah jadi polisi wanita, tapi sempat juga jadi pembunuh bayaran. Lah, yang denger kayak, gimana? Aneh banget kan pasti dengernya. Cuma ya mau gimana lagi? Semua itu kan udah keputusannya si Adam. Yang jalanin hidup dia ya udah memilih Elisa, mau gimana? Walaupun dari segi kakek neneknya Zahra, itu sedih ya karena harus berpisah dengan cucu, apalagi si Zahra perginya jauh gitu ke negara lain. Bukan cuma ini kayak keluar kota pindah blok, enggak, pindah negara. Setelah 6 bulan mereka tinggal di Amerika, ayahnya Elisa tuh yang ditumpangin rumahnya, ngusir mereka keluar karena keganggu sama si Elisa yang doyan mabuk-mabukan mulu tiap hari. Nggak bener itu emang hidupnya orang. Ya padahal kan berarti yang buat gila anaknya sendiri ya. Tapi akibatnya si Adam sama Zahra yang nanggung juga tuh diusir mereka. Dari situ mereka menyewa sebuah flat apartemen yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Shirley Mims. Ibaratnya si Shirley ini tuh ibu kos-kosannya di situ lah. Tinggalnya juga tepat di sebelah mereka banget. Demprok juga di situ. Jadi maksudnya ini secara tidak langsung, berarti maaf, secara langsung dia nyaksiin banget tuh betapa bobroknya keluarga ini. Kan soalnya tinggalnya di sebelahnya ya. Hari-hari nengoknya mereka berdua. Kenapa gue bilang mereka berdua? Karena si Shirley aja nih sampai nggak tahu kalau ternyata mereka nih bawa anak si Zahra, saking nggak pernah kelihatannya si Zahra. Sekalinya misalkan nongol, dikira Shirley itu kayak macam ponakannya atau saudaranya yang cuman sesekali mengunjungi rumahnya si Adam sama Elisa doang, padahal mah anaknya juga tinggal di situ. Yang ujung-ujungnya baru beberapa bulan nih, Shirley meminta Adam sama Elisa buat udah lu pindah aja lah dari sini lah. Karena masih tuh kelakuan mereka yang suka mabuk-mabukan, udah kalau mabuk bikinnya rusuh mulu, ganggu penghuni-penghuni apartemen lain. Dan beberapa kali tetangga mereka juga pernah melihat kalau Elisa ini memperlakukan Zahra dengan kasar banget. Misalnya aja nih si Zahra itu dipukul atau kayak dihina-hina gitu, dicaci maki, suaranya tinggi banget mengenai kaki palsunya. Ya padahal kan Zahra masih kecil ya. Umurnya waktu itu masih sekitar 9-10 tahunan. Bukannya maksudnya mentalnya dibangun nih, disemangatin, malah mentalnya dijatuhin sama ibu tirinya tuh. Nah, selain para tetangga yang menyaksikan, gurunya Zahra pun juga ikut memberi kesaksian kalau sepertinya memang si Zahra ini diperlakukan kasar sama orang tuanya. Karena kondisinya Zahra itu yang nggak bisa jalan dengan normal ya, dia ini memang dapat bantuan atau kayak tunjangan lah dari negara untuk homeschooling, jadi gurunya ke rumah. Nah, di rumah tuh waktu ketemu, gurunya sering ngeliat si Zahra, matanya kayak suka lebam-lebam gitu, kayak abis orang ditonjok. Ya pokoknya bener-bener deh, pasangan si Adam sama Elisa ini meresahkan. Jadinya diusir tuh sama si Shirley. Ya akhirnya mereka pindah lagi, tinggal di sebuah kayak trailer park gitu lah. Ya rumahnya macam kayak kontainer dijadiin rumah. Tapi hingga pada 9 Oktober 2010, di sekitar jam setengah 6 pagi, pemadam kebakaran setempat tuh dapat telepon, di mana si Elisa ini bilang kalau ada kebakaran di belakang rumahnya. Nah, waktu petugas pemadam kebakaran datang tuh, mereka nemuin mobilnya si Adam udah dalam keadaan terbakar. Dan emang kayak ada aroma bensin yang nyengat banget di rumah itu. Setelah api berhasil dipadamkan, polisi juga nemuin kayak semacam surat yang ternyata itu adalah surat minta tebusan. Dimana kalau di situ tertulis, itu tuh ditunjukkan untuk bosnya si Adam. Sekaligus pemilik dari kontainer rumahnya itu yang lagi mereka tempatin. Bernama Mark Coffin itu bosnya tuh. Nah, di surat itu tuh tertulis kalau katanya nih, si penculiknya telah menculik anak perempuannya si Mark dan meminta uang tebusan sebesar $1 juta atau 1,5 M. Nah, kalau si Mark nggak mau ngasih uang tebusannya, mereka bakal ngancem buat menculik anak laki-laki Mark yang lain tuh sebagai korban selanjutnya. Ya, berdasarkan temuan dari surat itu ya, polisi langsung ngecek dong ke rumahnya si Mark Coffey tadi tuh. Bener nggak ada anak yang diculik? Ternyata kagak, gengs. Dua-dua anak itu masih ada, yang cewek sama cowok tuh masih di situ nemplok di rumah. Sehat walafiat. Nah, sampai situ polisi jadinya menganggap surat tadi hanya sebagai prank doang mungkin ya, yang ditunjukkan untuk si Mark. Atau surat main-main, tapi ya nggak tahu nih tujuannya buat apa. Namun ternyata malamnya, Adam nelfon ke polisi untuk melaporkan kalau katanya anaknya Zahra itu hilang. Nah, teori polisi awal kali mendengar hal itu adalah, apa mungkin Zahra itu diculik karena disangka sebagai anaknya Mark Coffey. Karena kan sih, Adam sama si Elisa ini tinggalnya di kontainer miliknya si Mark. Nyewa kan mereka memang. Ibaratnya si penculiknya itu salah nyulik anak orang. Dikira itu anaknya Mark, padahal itu anaknya Adam. Jadinya, surat yang tadi ditemuin sama
polisi, ya bukan prank, melainkan beneran dari si penculik tapi salah target. Dan kebakaran mobil yang misterius itu mungkin dilakukan sama si penculik untuk membuat orang-orang lengah aja, abis itu dia nyulik Zahra. Nah, akhirnya pokoknya kasus Zahra ini tuh menjadi headline tuh di mana-mana di media lokal sana. Sampai-sampai polisi ini menurunkan para FBI-nya untuk melakukan pencarian. Tapi nggak butuh waktu lama sih, gengs. Polisi bisa mulai mengurai kasus ini karena memang terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemuin sama polisi. Terutama pas mereka lagi fokus nyari si Zahra ya, si Elisa nih, itu terlibat melakukan tindakan kriminal. Karena dia semacam kayak memalsukan cek palsu gitu ke bank. Ya di situ kan polisi langsung jadi bertanya-tanya ya, ibu tirinya kok bermasalah nih ternyata nih. Apakah ada hubungannya dengan hilangnya Zahra? Ditambah ayah kandungnya, si Adam, juga rada-rada aneh, agak lain. Karena waktu dia diinterogasi anaknya ini hilang, si Adam bilangnya katanya udah nggak ngeliat si Zahra sejak tanggal 6 Oktober. Yang mana itu berarti 3 hari sebelum kejadian kebakaran tadi dan dia akhirnya melapor si Zahra hilang. Ya kalau dari sini aja kan udah aneh ya. Berarti ini anaknya udah hilang 3 hari. Lah tapi kok baru ngelapor begitu sehat lupa. Beda lagi nih dengan keterangannya si Elisa. Kalau dia bilangnya di tanggal 9 tuh waktu kejadian kebakaran pagi-paginya masih ada kok Zahra saya lihat di kamar. Nah berarti beda cerita nih antara suami istri kok kagak kompak. Curiga lah polisi, tapi mereka nih alasannya. Kalau katanya masing-masing dari mereka nih, antara si Adam sama Elisa emang cuek banget dengan Zahra. Apalagi mereka berdua nih sering mabok, sampai bener-bener lupa segalanya. Jadi ada saatnya mereka nih nggak tahu nih si Zahra ada di rumah apa nggak, masa bodoh. Sampai tahu-tahu akhirnya bebergon baru deh ngelapor. Ya walaupun dari situ polisi kayak udah agak pesimis ya Zahra ini kayaknya masih hidup atau enggak sih. Tapi mereka tetap melakukan pencarian yang ujung-ujungnya tidak membuahkan hasil sih. Sampai akhirnya tapi nih beberapa hari kemudian, salah seorang investigator di kasus ini itu memberikan keterangannya lewat media TV yang membuat publik heboh waktu nonton. Bahwa ternyata sebetulnya pihak FBI sendiri tuh nggak tahu pasti berapa lama Zahra ini telah menghilang. Yang karena kalau diselidiki nih dari rentan waktunya, kemungkinannya si Zahra itu udah hilang sebulan lamanya, gengs. Sebelum akhirnya dilaporkan sama bapaknya Adam. Yang berarti memang dari awal, Elisa sama Adam itu memberikan keterangan palsu. Mau dibilang masih ngeliat si Zahra tanggal 9 pagi-pagi, atau waktu si Adam tanggal 6 terakhir kali, dua-duanya tuh bohong. Karena perkiraan FBI, jauh sebelum itu emang Zahra ini udah gone. Nah dari situ, polisi terus mendesak Elisa dan Adam. Karena mereka yakin nih, dua orang ini kayaknya ada yang ditutup-tutupi. Dan beraja atas desakan terus-menerus kayak gitu tuh, Elisa akhirnya ngaku nih kalau dia yang menulis surat tebusan yang ditunjukkan untuk Markovy untuk membuat skenario kalau Zahra ini memang diculik. Jadi memang dibuat seolah-olah penculiknya ini salah target. Niatnya mau nyulik anaknya si Mark tapi malah nyulik si Zahra. Ya pokoknya surat itu semacam jadi alibi aja, bukan beneran surat minta tebusan. Hanya untuk membuat seolah-olah ada penculik yang padahal mah pelakunya si Elisa sendiri. Dimana dia mengubur jasad Zahra di tengah hutan, gengs. Tapi kondisinya udah miris banget. Dari kisah hidupnya Zahra aja tadi udah miris, ini tuh tambah miris lagi. Tubuhnya ditemukan secara tidak utuh, melainkan udah dipotong-potong, udah dipisah-pisah dan dipencar-pencar. Tapi lagi-lagi si Elisa nih mengarang cerita yang nggak masuk akal. Jadi kan padahal dia udah ngaku ya, dia menulis surat tebusan palsu itu. Tapi dia nggak ngaku kalau dia telah membunuh si Zahra. Karena menurut cerita versinya si Elisa, suatu hari nih dia ucuk-ucuk pulang ke rumah, dia ngeliat si Zahra udah terbujur kaku katanya di atas kasur. Digoyang-goyang nih nggak respon. Sampai katanya dia sempat melakukan CPR, gengs. Yang ditekan-tekan tuh dadanya tuh. Cuma ya nih ya, kalau orang waras mah udah tahu nih anaknya keadaannya begitu, ya harusnya kan panik nelfon emergency atau nelfon siapa kek buat melaporkan, ini si Zahra nggak bergerak, gimana, meninggal atau gimana gitu kan. Nah tapi gengs, yang dilakukan sama Elisa ini malah di luar ngurul sampai nggak habis Fikri, yang bener-bener tadi tuh nggak masuk Haikal. Jadinya gue Herman banget dah. Intinya soalnya si Elisa malah motong-motong si Zahra sampai beberapa bagian, lalu ngebuang jasadnya di hutan. Nah jadi nih maksudnya kocaknya si Elisa tuh ngomongnya bukan saya pak yang ngebunuh si Zahra, emang pas saya pulang udah begitu anaknya udah mati pak, ya udah saya potong-potong aja. Kayak bingung gak sih lu sama orang begitu? Polisinya juga bingung, pasti bengong. Itu pas ngomong kayak begitu si Elisa juga mabok kali ya. Nah tapi kalau dari kondisinya Zahra yang memang sudah terpisah-pisah ya, dan diperkirakan udah sebulan lebih tuh dibuangnya, pihak forensik jadi kesulitan buat menentukan penyebab kematiannya Zahra ini sebenarnya kenapa. Tapi yang mereka tahu pasti, Zahra nggak mungkin meninggal secara natural atau maksudnya karena sakit. Jadi memang diyakini ada faktor eksternal. Tapi ya itu, Elisa sama Adam tetap nggak mau ngaku. Apakah disiksa atau gimana gitu. Ya cuma ya, karena udah jelas banget nih perbuatan si Elisa itu di luar perkiraan BMKG. Tadi itu perkara motong-motong. Ya dia langsung divonis bersalah. Dijatuhi hukuman penjara 18 tahun plus 10 tahun. Karena dia ternyata juga terbukti menggunakan obat-obat terlarang. Makanya ngomongnya halu tuh. Sedangkan kalau si Adam nih, dinyatakan bebas, gengs. Karena dia memang tidak terbukti mengetahui perbuatan istrinya itu atau ikut membantu gitulah. Cuman kan kayak orang pasti bertanya-tanya ya, itu si Adam memang cuek banget atau
dablek gitu kali ya. Perkara mabok mulu tiap hari, kok bisa gak tahu istrinya berbuat hal segila itu ke anaknya sendiri. Dan plot twistnya lagi memang si Adam nih, itu juga nggak tahu kalau ternyata pernikahan mereka itu nggak sah. Perkara si Elisa ini belum cerai dengan suami keenam yang terakhir tuh. Jadi Elisa bohong. Berarti emang beneran dablek ya si Adam ya. Yakin ya, karena kasus tersebut si Adam ini dideportasi ke Australia tuh, suruh balik. Soalnya dianggap ya, lu bapak nggak bener lu menelantarkan anak, kan apa anaknya begitu? Cuma jadi benalu doang lu di Amerika, udah pulang sono. Ya akhirnya Adam membawa pulang tuh abu kremasi Zahra ke Australia untuk dikuburkan di pemakaman keluarga. Ya walaupun Adam di sini tidak terbukti bersalah ya, tapi meninggalnya Zahra itu membuat ibu kandungnya ini buka suara. Ibu kandungnya tuh bilang ada perbedaan besar antara not being guilty dan innocent. Dan aku yakin Adam itu tidak innocent terhadap apa yang terjadi. Intinya maksudnya menurut Emily itu ibu kandungnya Zahra, dia yakin sebenarnya si Adam itu terlibat atau sengaja tahu lah tentang kejadian ini sebenarnya tuh gimana, sampai si Zahra tuh bisa meninggal tuh gimana. Ya masa iya bener nggak tahu sama sekali. Wong rumah mereka kan juga cuma sepetak, sekontainer doang, bukan rumah yang segede-gede gaban yang kamar jaraknya jauh-jauh kan, enggak. Makanya tadi pertanyaannya si Adam itu emang cuek banget dan apa emang dablek sih. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana tuh? Si Adam kira-kira sebenarnya tahu nggak sih? Coba komen di bawah ya. So itu gengs, kasus tentang Zahra Becker yang menurut gue ini adalah sebuah kasus anak korban dari orang tua yang nggak siap kalau punya anak. Jadi dari awal aja kan ini ada sepasang yang kecolongan hamil, yang tau-tau kaget gitu kan cara merawat anak tuh gimana. Jadinya buat basic masalah perhatian aja tuh total minusnya. Maksudnya si ibu kandungnya Emily di sini juga bukan benar, walaupun si bapaknya Adam lebih koclak. Soalnya korbannya ujung-ujungnya anak, tapi dengan keegoisan orang tua. Perkara nafsu aja mereka nih nggak bisa tanggung jawab. Cuma yang lebih mirisnya lagi adalah tadi tuh keadaan fisik dan kesehatannya si Zahra. Ya ibarat kata kan udah dapet cobaan banyak banget, kanker, kakinya diamputasi, butuh alat pendengaran, masalah penyakitnya juga komplikasi. Lah perlakuan orang tuanya sekacau itu, dapat ibu tiri yang makanya gue bilang ini kayak semacam cerita-cerita di pemain sinetron tokoh utama yang kerjaannya nangis mulu soalnya cobaannya tuh kagak berhenti-berhenti. Sebelum zalik ya. Makanya kalian banyak-banyak bersyukur. Jangan kebanyakan ngeluh karena di luar sana tuh banyak lebih pusing hidupnya. Gak usah apa-apa. Kenapa aku yang mengalami ini? Kenapa aku yang diberi cobaan ini? Jangan apa-apa aku mulu lu. Berasa pemeran utama begitu. Udahlah mendingan jadi pemeran pembantu aja atau pemeran pendukung yang hidupnya nggak usah terlalu drama dan mengharu biru gitu. Yang penting kan bahagia-bahagia aja ya. Ya pokoknya buat kalian misalkan lagi menghadapi masalah, jangan semangat dan tetap mengeluh. Gimana tuh jadinya? Enggak ya? Tetap semangat dan jangan mengeluh. Yaudah, terima kasih ya semuanya ya. Dan berhubung berarti besok lusa nih udah lebaran, jadi saya selaku brand ambassador tepung beras Rose Blackpink mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau diriku nih ada salah-salah kata atau salah-salah nulis judul gitu, suka typo. Atau misalkan suka cuti nggak buat video baru gitu ditungguin. Nah jadi sekarang deh waktunya. Maaf ya gengs ya. Soalnya abis ini kita mau cuti lagi pulang kampung. Asyik. Yaudah selamat lebarannya buat semua yang merayakan. Sampai ketemu lagi berarti kita di video-video selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepung beras Rose Blackpink.